Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Info 93. Di video kali ini saya akan memberikan soal-soal silogisme untuk tes CPNS di tahun 2024. Soal ini berdasarkan FR alias soal-soal yang keluar di tahun 2023. Silakan teman-teman menyimak dari tiap soal-soal yang disajikan. Semoga lewat soal-soal ini bisa membantu teman-teman dalam belajar dan memperoleh hasil yang maksimal. Oke teman-teman, selamat belajar dan sukses selalu. Soal yang pertama, premis yang pertama. Jika seseorang rajin belajar, maka dia akan lulus ujian. Premis yang kedua, jika seseorang lulus ujian, maka dia akan mendapatkan pekerjaan. Premis yang ketiga, semua orang yang mendapat pekerjaan memiliki penghasilan tetap. Kesimpulan yang sah adalah A. Jika seseorang tidak rajin belajar, maka dia tidak akan mendapat pekerjaan. B. Jika seseorang lulus ujian, maka dia akan memiliki penghasilan tetap. C. Seseorang yang rajin belajar pasti mendapat pekerjaan. D. Jika seseorang tidak mendapat pekerjaan, maka dia tidak rajin belajar. E. Semua orang yang mendapat pekerjaan lulus ujian. Jawabannya adalah B. Jika seseorang lulus ujian, maka dia akan memiliki penghasilan tetap. Penjelasannya adalah, jika seseorang lulus ujian, maka dia akan memiliki penghasilan tetap. Premis pertama menyatakan hubungan antara rajin belajar dan lulus ujian. Premis kedua menyatakan hubungan antara lulus ujian dan mendapat pekerjaan. Premis ketiga menyatakan hubungan antara mendapat pekerjaan dan memiliki penghasilan tetap. Dengan demikian, jika seseorang lulus ujian di premis kedua, maka dia akan mendapatkan pekerjaan. Dan jika mendapat pekerjaan di premis ketiga, maka dia akan memiliki penghasilan yang tetap. Oke, jawabannya jadi B ya. Pertanyaan kedua. Premis pertama. Jika cuaca hujan, maka jalan akan licin. Premis kedua. Jika jalan licin, maka kecelakaan akan terjadi. Premis ketiga. Hari ini cuaca hujan. Kesimpulan yang sah adalah A. Kecelakaan pasti terjadi hari ini. B. Hari ini tidak terjadi kecelakaan. C. Jalan licin hari ini. D. Cuaca hari ini tidak hujan. E. Cuaca hari ini hujan. Jawabannya adalah kedengeran suaranya. A. Kecelakaan pasti terjadi hari ini. Alasannya adalah premis pertama menyatakan hubungan antara cuaca hujan dan jalan licin. Premis kedua menyatakan hubungan antara jalan licin dan kecelakaan. Premis ketiga menyatakan bahwa hari ini cuaca hujan. Dengan demikian, jika cuaca hujan di premis ketiga, maka jalan akan licin seperti di premis 1. Dan jika jalan licin, maka kecelakaan akan terjadi. Jadi jawabannya adalah A. Pertanyaan berikutnya. Premis pertama.
Jika seseorang rajin berolahraga, maka kesehatannya akan terjaga. Premis kedua, jika kesehatan seseorang terjaga, maka umurnya akan panjang. Premis ketiga, semua orang yang berusia lanjut memiliki umur panjang. Kesimpulan yang sah adalah A. Jika seseorang rajin berolahraga, maka umurnya akan panjang. B. Semua orang yang berusia lanjut pasti rajin berolahraga. C. Jika seseorang berusia lanjut, maka kesehatannya akan terjaga. D. Semua orang yang rajin berolahraga memiliki umur panjang. Dan E. Semua orang yang memiliki umur panjang pasti rajin berolahraga. Jawabannya adalah A. Jika seseorang rajin berolahraga, maka umurnya akan panjang. Penjelasannya adalah premis pertama menyatakan hubungan antara rajin berolahraga dan kesehatan terjaga. Premis kedua menyatakan hubungan antara kesehatan terjaga dan umur panjang. Premis ketiga menyatakan bahwa semua orang yang berusia lanjut memiliki umur panjang. Dengan demikian, jika seseorang rajin berolahraga, maka umurnya akan panjang. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Jika seseorang rajin berolahraga, maka umurnya akan panjang. Pertanyaan keempat. Premis pertama. Jika seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka dia akan menjadi pemimpin yang efektif. Premis kedua. Jika seseorang menjadi pemimpin yang efektif, maka timnya akan sukses. Premis ketiga. Semua orang yang memiliki tim yang sukses mendapat penghargaan. Kesimpulan yang sah adalah A. Jika seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka timnya akan sukses. B. Semua orang yang menjadi pemimpin yang efektif pasti memiliki keterampilan komunikasi yang baik. C. Jika seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka dia akan mendapat penghargaan. D. Semua orang yang mendapat penghargaan pasti memiliki tim yang sukses. E. Semua orang yang mendapat penghargaan pasti menjadi pemimpin yang efektif. Jawabannya adalah C. Jika seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka dia akan mendapat penghargaan. Penjelasannya adalah premis pertama menyatakan hubungan antara keterampilan komunikasi yang baik dan menjadi pemimpin yang efektif. Premis kedua menyatakan hubungan antara menjadi pemimpin yang efektif dan tim sukses. Premis ketiga menyatakan bahwa semua orang yang memiliki tim sukses mendapat penghargaan. Dengan demikian, jika seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka dia akan mendapat penghargaan. Pertanyaan kelima. Premis pertama. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas, maka dia akan sukses dalam ujian. Premis kedua. Jika seseorang sukses dalam ujian, maka dia akan mendapatkan beasiswa. Premis yang ketiga. Semua orang yang mendapat beasiswa dapat melanjutkan studi ke luar negeri. Kesimpulan yang sah adalah A.
Semua orang yang memiliki pengetahuan yang luas pasti dapat melanjutkan studi ke luar negeri. B. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas, maka dia akan mendapatkan beasiswa. C. Semua orang yang sukses dalam ujian pasti memiliki pengetahuan yang luas. D. Jika seseorang mendapatkan beasiswa, maka dia akan sukses dalam ujian. E. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas, maka dia akan melanjutkan studi ke luar negeri. Jawabannya adalah E. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas, maka dia akan melanjutkan studi ke luar negeri. Alasannya adalah premis pertama menyatakan hubungan antara pengetahuan yang luas dan sukses dalam ujian. Premis kedua menyatakan hubungan antara sukses dalam ujian dan mendapatkan beasiswa. Premis ketiga menyatakan bahwa semua orang yang mendapatkan beasiswa dapat melanjutkan studi ke luar negeri. Dengan demikian, jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas yang ada di premis 1, maka dia akan melanjutkan studi ke luar negeri di premis yang ketiga. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pertanyaan berikutnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki keterampilan kepemimpinan. Setiap mahasiswa yang memiliki keterampilan kepemimpinan dapat mengorganisir acara dengan sukses. Kesimpulan yang benar adalah A. Beberapa mahasiswa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat mengorganisir acara dengan sukses. B. Semua mahasiswa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat mengorganisir acara dengan sukses. C. Beberapa mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki keterampilan kepemimpinan dan dapat mengorganisir acara dengan sukses. D. Semua mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki keterampilan kepemimpinan dan dapat mengorganisir acara dengan sukses. E. Beberapa mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat mengorganisir acara dengan sukses, namun tidak semua memiliki keterampilan kepemimpinan. Jawabannya adalah C. Beberapa mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki keterampilan kepemimpinan dan dapat mengorganisir acara dengan sukses. Alasannya adalah premis pertama menyatakan bahwa setiap mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki keterampilan kepemimpinan. Premis kedua menyatakan bahwa setiap mahasiswa yang memiliki keterampilan kepemimpinan dapat mengorganisir acara dengan sukses. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki keterampilan kepemimpinan dan dapat mengorganisir acara dengan sukses. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Beberapa mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki keterampilan kepemimpinan dan dapat mengorganisir acara dengan sukses. Pertanyaan selanjutnya. Setiap siswa yang rajin belajar dapat meraih nilai tinggi dalam ujian. Setiap siswa yang meraih nilai tinggi dalam ujian akan mendapat pujian dari guru. Kesimpulan yang benar adalah A. Beberapa siswa yang rajin belajar dapat meraih nilai tinggi dalam ujian dan mendapat pujian dari guru. B. Semua siswa yang rajin belajar akan meraih nilai tinggi dalam ujian
dan mendapat pujian dari guru. C. Beberapa siswa yang rajin belajar akan meraih nilai tinggi dalam ujian dan mendapat pujian dari guru. D. Semua siswa yang meraih nilai tinggi dalam ujian akan mendapat pujian dari guru. Namun, tidak semua siswa yang rajin belajar meraih nilai tinggi dalam ujian. E. Beberapa siswa yang rajin belajar meraih nilai tinggi dalam ujian dan mendapat pujian dari guru. Namun, tidak semua siswa yang rajin belajar mendapat pujian dari guru. Jawabannya adalah C. Beberapa siswa yang rajin belajar akan meraih nilai tinggi dalam ujian dan mendapat pujian dari guru. Alasannya adalah premis pertama menyatakan bahwa setiap siswa yang rajin belajar dapat meraih nilai tinggi dalam ujian. Premis kedua menyatakan bahwa setiap siswa yang meraih nilai tinggi dalam ujian akan mendapat pujian dari guru. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa siswa yang rajin belajar akan meraih nilai tinggi dalam ujian dan mendapat pujian dari guru. Pertanyaan berikutnya. Setiap karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan dipromosikan. Setiap karyawan yang dipromosikan akan mendapat kenaikan gaji. Kesimpulan yang benar adalah A. Beberapa karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan mendapat kenaikan gaji setelah dipromosikan. B. Semua karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan mendapat kenaikan gaji setelah dipromosikan. C. Beberapa karyawan yang dipromosikan akan mendapat kenaikan gaji, namun tidak semua memiliki keterampilan komunikasi yang baik. D. Semua karyawan yang dipromosikan akan mendapat kenaikan gaji, dan semuanya memiliki keterampilan komunikasi yang baik. E. Beberapa karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan dipromosikan, namun tidak semuanya akan mendapat kenaikan gaji. Jawabannya adalah A. Beberapa karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan mendapat kenaikan gaji setelah dipromosikan. Alasannya adalah premis pertama menyatakan bahwa setiap karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan dipromosikan. Premis kedua menyatakan bahwa setiap karyawan yang dipromosikan akan mendapat kenaikan gaji. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan mendapat kenaikan gaji setelah dipromosikan. Jawabannya adalah A. Pertanyaan berikutnya. Jika seseorang rajin belajar, maka dia akan mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Jika seseorang mendapat nilai tinggi dalam ujian, maka dia akan diterima di universitas terkemuka. Kesimpulan yang benar adalah A. Semua orang yang rajin belajar akan diterima di universitas terkemuka. B. Semua orang yang mendapatkan nilai tinggi dalam ujian akan diterima di universitas terkemuka. C. Beberapa orang yang rajin belajar akan diterima di universitas terkemuka. D. Beberapa orang yang mendapatkan nilai tinggi dalam ujian akan diterima di universitas terkemuka. E. Tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah D. Beberapa orang yang mendapatkan nilai tinggi dalam ujian akan diterima di universitas terkemuka. Alasannya adalah premis pertama menyatakan bahwa jika seseorang rajin belajar, maka dia akan mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Premis kedua menyatakan bahwa
Jika seseorang mendapat nilai tinggi dalam ujian, maka dia akan diterima di universitas terkemuka. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa orang yang mendapatkan nilai tinggi dalam ujian akan diterima di universitas terkemuka. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Beberapa orang yang mendapatkan nilai tinggi dalam ujian akan diterima di universitas terkemuka. Pertanyaan berikutnya. Jika seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka dia akan menjadi pemimpin yang efektif. Jika seseorang menjadi pemimpin yang efektif, maka dia akan meraih kesuksesan dalam karir. Kesimpulan yang benar adalah A. Semua orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan meraih kesuksesan dalam karir. B. Beberapa orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan meraih kesuksesan dalam karir. C. Semua orang yang menjadi pemimpin yang efektif akan meraih kesuksesan dalam karir. D. Beberapa orang yang menjadi pemimpin yang efektif akan meraih kesuksesan dalam karir. E. Tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah B. Beberapa orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan meraih kesuksesan dalam karir. Penjelasannya adalah, premis pertama menyatakan bahwa jika seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka dia akan menjadi pemimpin yang efektif. Premis kedua menyatakan bahwa jika seseorang menjadi pemimpin yang efektif, maka dia akan meraih kesuksesan dalam karir. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan meraih kesuksesan dalam karir. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Beberapa orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan meraih kesuksesan dalam karir. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang kreatif. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang kreatif, maka dia akan sukses dalam bisnis. Kesimpulan yang benar adalah A. Semua orang yang memiliki pengetahuan yang luas akan sukses dalam bisnis. B. Beberapa orang yang memiliki pengetahuan yang luas akan sukses dalam bisnis. C. Semua orang yang memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang kreatif akan sukses dalam bisnis. D. Beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang kreatif akan sukses dalam bisnis. E. Tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah D. Beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang kreatif akan sukses dalam bisnis. Penjelasannya adalah, premis pertama menyatakan bahwa jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang kreatif. Premis kedua menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang kreatif, maka dia akan sukses dalam bisnis. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang kreatif akan sukses dalam bisnis. Pertanyaan berikutnya. Jika seseorang memiliki dedikasi yang tinggi, maka dia akan mencapai tujuan yang diinginkan. Jika seseorang mencapai tujuan yang diinginkan, maka dia akan merasa puas dengan pencapaian tersebut. Kesimpulan yang benar adalah A. Semua orang yang memiliki dedikasi yang tinggi akan merasa puas dengan pencapaian mereka. B. Beberapa orang yang memiliki dedikasi yang tinggi akan merasa puas dengan pencapaian mereka. C. Semua orang yang mencapai tujuan yang diinginkan akan merasa puas dengan pencapaian mereka. D. Beberapa orang yang mencapai tujuan yang diinginkan akan merasa puas dengan pencapaian mereka.
E. Tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah D. Beberapa orang yang mencapai tujuan yang diinginkan akan merasa puas dengan pencapaian mereka. Jelasannya adalah, premis pertama menyatakan bahwa jika seseorang memiliki dedikasi yang tinggi, maka dia akan mencapai tujuan yang diinginkan. Premis kedua menyatakan bahwa jika seseorang mencapai tujuan yang diinginkan, maka dia akan merasa puas dengan pencapaian tersebut. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa orang yang mencapai tujuan yang diinginkan akan merasa puas dengan pencapaian mereka. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pertanyaan berikutnya. Jika seseorang pintar dalam mengerjakan soal logika, maka dia akan berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik. Jika berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik, maka diprediksi akan lulus SKD. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seseorang pintar dalam mengerjakan soal logika, maka dia akan berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik. B. Jika diprediksi lulus SKD, maka orang tersebut pintar dalam mengerjakan soal logika. C. Jika seseorang berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik, maka diprediksi akan lulus SKD. D. Jika seseorang berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik, maka dia pintar dalam mengerjakan soal logika. E. Jika seseorang tidak pintar dalam mengerjakan soal logika, maka dia tidak akan berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik. Jawabannya adalah C. Jika seseorang berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik, maka diprediksi akan lulus SKD. Alasannya adalah, premis pertama menyatakan bahwa jika seseorang pintar dalam mengerjakan soal logika, maka dia akan berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik. Premis kedua menyatakan bahwa jika berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik, maka diprediksi akan lulus SKD. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jika seseorang berhasil menyelesaikan soal TKP dengan baik, maka diprediksi akan lulus SKD. Pertanyaan berikutnya. Jika seorang peserta tes CPNS memiliki strategi belajar yang efektif, maka dia akan mampu menjawab soal TWK dengan cepat dan tepat. Jika mampu menjawab soal TWK dengan cepat dan tepat, maka diprediksi akan lulus SKD. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seseorang peserta tes CPNS memiliki strategi belajar yang efektif, maka dia akan mampu menjawab soal TWK dengan cepat dan tepat. B. Jika diprediksi lulus SKD, maka orang tersebut memiliki strategi belajar yang efektif. C. Jika seorang peserta tes CPNS tidak mampu menjawab soal TWK dengan cepat dan tepat, maka diprediksi tidak akan lulus SKD. D. Jika diprediksi lulus SKD, maka seorang peserta tes CPNS memiliki strategi belajar yang efektif. E. Jika seseorang tidak memiliki strategi belajar yang efektif, maka dia tidak akan mampu menjawab soal TWK dengan cepat dan tepat. Jawabannya adalah E. Jika diprediksi lulus SKD, maka seorang peserta tes CPNS memiliki strategi belajar yang efektif. Penjelasannya adalah, premis pertama menyatakan bahwa jika seorang peserta tes CPNS memiliki strategi belajar yang efektif, maka dia akan mampu menjawab soal TWK dengan cepat dan tepat. Premis kedua menyatakan bahwa jika mampu menjawab soal TWK dengan cepat dan tepat, maka diprediksi akan lulus SKD.
Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jika diprediksi lulus SKD, maka seorang peserta tes CPNS memiliki strategi belajar yang efektif. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Pertanyaan berikutnya. Jika seorang pelamar pekerjaan memiliki pengalaman kerja yang luas, maka dia akan mudah melewati tahap wawancara kerja. Jika mudah melewati tahap wawancara kerja, maka diprediksi akan diterima bekerja. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seorang pelamar pekerjaan memiliki pengalaman kerja yang luas, maka dia akan mudah melewati tahap wawancara kerja. B. Jika diprediksi diterima bekerja, maka orang tersebut memiliki pengalaman pekerja yang luas. C. Jika seorang pelamar pekerjaan tidak mudah melewati tahap wawancara kerja, maka diprediksi tidak akan diterima bekerja. D. Jika diprediksi diterima bekerja, maka seorang pelamar pekerjaan memiliki pengalaman kerja yang luas. E. Jika seseorang tidak memiliki pengalaman kerja yang luas, maka dia tidak akan mudah melewati tahap wawancara kerja. Jawabannya adalah B. Jika diprediksi diterima bekerja, maka orang tersebut memiliki pengalaman kerja yang luas. Penjelasannya adalah premis pertama menyatakan bahwa jika seorang pelamar pekerjaan memiliki pengalaman kerja yang luas, maka dia akan mudah melewati tahap wawancara kerja. Premis kedua menyatakan bahwa jika mudah melewati tahap wawancara kerja, maka diprediksi akan diterima bekerja. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jika diprediksi diterima kerja, maka orang tersebut memiliki pengalaman kerja yang luas. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Pertanyaan berikutnya. Jika seseorang memiliki keterampilan manajerial yang baik, maka dia akan berhasil memimpin tim dengan efektif. Jika berhasil memimpin tim dengan efektif, maka diprediksi akan mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seseorang memiliki keterampilan manajerial yang baik, maka dia akan berhasil memimpin tim dengan efektif. B. Jika diprediksi mencapai target yang ditetapkan perusahaan, maka orang tersebut memiliki keterampilan manajerial yang baik. C. Jika seseorang berhasil memimpin tim dengan efektif, maka diprediksi akan mencapai target yang ditetapkan perusahaan. D. Jika diprediksi mencapai target yang ditetapkan perusahaan, maka seseorang akan berhasil memimpin tim dengan efektif. E. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan manajerial yang baik, maka dia tidak akan berhasil memimpin tim dengan efektif. Jawabannya adalah C. Jika seseorang berhasil memimpin tim dengan efektif, maka diprediksi akan mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Penjelasannya adalah, premis pertama menyatakan bahwa jika seseorang memiliki keterampilan manajerial yang baik, maka dia akan berhasil memimpin tim dengan efektif. Premis kedua menyatakan bahwa jika berhasil memimpin tim dengan efektif, maka diprediksi akan mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Dari kedua premis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jika seseorang berhasil memimpin tim dengan efektif, maka diprediksi akan mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Pertanyaan berikutnya. Jika seseorang karyawan bekerja keras, maka dia akan dihargai oleh atasan. Jika dihargai oleh atasan, maka dia akan mendapatkan promosi. Jika mendapatkan promosi, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seorang karyawan mendapatkan promosi, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji. B.
Jika seorang karyawan bekerja keras, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji. C. Jika seorang karyawan mendapat kenaikan gaji, maka dia bekerja keras. D. Jika seorang karyawan tidak mendapatkan kenaikan gaji, maka dia tidak dihargai oleh atasan. E. Jika seorang karyawan mendapatkan kenaikan gaji, maka dia akan dihargai oleh atasan. Jawabannya adalah A. Jika seorang karyawan mendapatkan promosi, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji. Penjelasannya adalah hal ini dapat disimpulkan dari premis yang kedua, yang menyatakan bahwa jika seorang mendapatkan promosi, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji. Jadi jawabannya adalah A. Jika seorang pelajar rajin belajar, maka dia akan mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Jika mendapatkan nilai tinggi dalam ujian, maka dia akan diterima di universitas terkemuka. Jika diterima di universitas terkemuka, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seorang pelajar rajin belajar, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. B. Jika seorang pelajar diterima di universitas terkemuka, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. C. Jika seorang pelajar mendapatkan nilai tinggi dalam ujian, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. D. Jika seorang pelajar tidak rajin belajar, maka dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik. E. Jika seorang pelajar mendapatkan pekerjaan yang baik, maka dia akan diterima di universitas terkemuka. Jawabannya adalah B. Jika seorang pelajar diterima di universitas terkemuka, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Penjelasannya adalah, jika seorang pelajar diterima di universitas terkemuka, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Jika seorang investor melakukan riset pasar yang mendalam, maka dia akan membuat keputusan investasi yang tepat. Jika membuat keputusan investasi yang tepat, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kesimpulan yang benar adalah, jika seorang investor mendapatkan keuntungan yang besar, maka dia melakukan riset pasar yang mendalam. B. Jika seorang investor mendapatkan keuntungan yang besar, maka dia membuat keputusan investasi yang tepat. C. Jika seorang investor melakukan riset pasar yang mendalam, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. D. Jika seorang investor tidak mendapatkan keuntungan yang besar, maka dia tidak membuat keputusan investasi yang tepat. E. Jika seorang investor membuat keputusan investasi yang tepat, maka dia melakukan riset pasar yang mendalam. Jawabannya adalah C. Jika seorang investor melakukan riset pasar yang mendalam, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Penjelasannya adalah, hal ini dapat disimpulkan dari premis yang pertama, yang menyatakan bahwa jika seorang investor melakukan riset pasar yang mendalam, maka dia akan membuat keputusan investasi yang tepat, yang kemudian akan menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Jika seorang penulis memiliki ide kreatif, maka dia akan menulis buku yang laris. Jika menulis buku yang laris, maka dia akan menjadi terkenal. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seorang penulis menjadi terkenal, maka dia memiliki ide yang kreatif. B. Jika seorang penulis menulis buku yang laris, maka dia akan menjadi terkenal. C.
Jika seorang penulis tidak memiliki ide kreatif, maka dia tidak akan menulis buku yang laris. D. Jika seorang penulis menjadi terkenal, maka dia menulis buku yang laris. E. Jika seorang penulis menulis buku yang laris, maka dia memiliki ide kreatif. Jawabannya yang tepat adalah B. Jika seorang penulis menulis buku yang laris, maka dia akan menjadi terkenal. Penjelasannya adalah hal ini dapat disimpulkan dari premis yang kedua yang menyatakan bahwa jika seorang penulis menulis buku yang laris, maka dia akan menjadi terkenal. Jadi kunci jawabannya ada di premis yang kedua, yaitu jika menulis buku yang laris, maka dia akan terkenal. Berikutnya, jika seorang ahli IT menguasai beberapa bahasa pemrograman, maka dia akan menjadi profesional yang dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. Jika menjadi profesional yang dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka, maka dia akan mendapatkan gaji yang tinggi. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seorang ahli IT mendapatkan gaji yang tinggi, maka dia menguasai berbagai bahasa pemrograman. B. Jika seorang ahli IT mendapatkan gaji yang tinggi, maka dia menjadi profesional yang dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. C. Jika seorang ahli IT menjadi profesional yang dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka, maka dia menguasai berbagai bahasa pemrograman. D. Jika seorang ahli IT tidak mendapatkan gaji yang tinggi, maka dia tidak menjadi profesional yang dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. E. Jika seorang ahli IT mendapatkan gaji yang tinggi, maka dia akan menjadi profesional yang dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. Jawabannya adalah E. Jika seorang ahli IT mendapatkan gaji yang tinggi, maka dia akan menjadi profesional yang dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. Penjelasannya adalah, hal ini dapat disimpulkan dari premis kedua yang menyatakan bahwa jika seorang menjadi profesional yang dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang terkemuka, maka dia akan mendapatkan gaji yang tinggi. Berikutnya, jika seorang pemimpin mampu memimpin dengan bijaksana, maka organisasinya akan berkembang pesat. Jika sebuah organisasi berkembang pesat, maka kebutuhan akan sumber daya manusia akan meningkat. Kesimpulan yang benar adalah, ya, jika sebuah organisasi berkembang pesat, maka kebutuhan akan sumber daya manusia akan meningkat. B. Jika seorang pemimpin mampu memimpin dengan bijaksana, maka kebutuhan akan sumber daya manusia akan meningkat. C. Jika kebutuhan akan sumber daya manusia meningkat, maka sebuah organisasi akan berkembang pesat. D. Jika kebutuhan akan sumber daya manusia meningkat, maka seorang pemimpin harus memimpin dengan bijaksana. E. Jika seorang pemimpin memimpin dengan bijaksana, maka sebuah organisasi akan berkembang pesat. Jawabannya adalah A. Jika sebuah organisasi berkembang pesat, maka kebutuhan akan sumber daya manusia akan meningkat. Penjelasannya adalah, jika sebuah organisasi berkembang pesat, maka kebutuhan akan sumber daya manusia akan meningkat. Kesimpulan yang benar dari kedua premis yang menyatakan hubungan antara pertumbuhan organisasi dan peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia.
Jadi jawaban yang tepat adalah A. Jika seorang atlet berlatih dengan tekun, maka kemampuannya akan meningkat. Jika kemampuannya meningkat, maka dia akan meraih prestasi yang gemilang. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seorang atlet meraih prestasi yang gemilang, maka kemampuannya akan meningkat. B. Jika seorang atlet berlatih dengan tekun, maka dia akan meraih prestasi yang gemilang. C. Jika seorang atlet meraih prestasi yang gemilang, maka dia berlatih dengan tekun. D. Jika kemampuan seorang atlet meningkat, maka dia akan berlatih dengan tekun. E. Jika kemampuan seorang atlet meningkat, maka dia akan meraih prestasi yang gemilang. Jawabannya adalah B. Jika seorang atlet berlatih dengan tekun, maka dia akan meraih prestasi yang gemilang. Penjelasannya adalah kesimpulan yang benar dapat ditarik dari premis yang pertama yang menyatakan hubungan antara latihan yang tekun dan peningkatan kemampuan atlet. Jadi jawaban yang betul adalah B. Berikutnya, jika seorang peneliti memiliki akses ke data yang akurat, maka penelitiannya akan memiliki validitas yang tinggi. Jika penelitian memiliki validitas yang tinggi, maka temuannya akan diakui oleh komunitas ilmiah. Kesimpulan yang benar adalah, jika seorang peneliti memiliki akses ke data yang akurat, maka temuannya akan diakui oleh komunitas ilmiah. Jika seorang peneliti memiliki akses ke data yang akurat, maka penelitiannya akan memiliki validitas yang tinggi. C. Jika temuan seorang peneliti diakui oleh komunitas ilmiah, maka penelitiannya akan memiliki validitas yang tinggi. D. Jika penelitian seorang peneliti memiliki validitas yang tinggi, maka temuannya akan diakui oleh komunitas ilmiah. E. Jika temuan seorang peneliti diakui oleh komunitas ilmiah, maka peneliti memiliki akses ke data yang akurat. Jawabannya adalah A. Jika seorang peneliti memiliki akses ke data yang akurat, maka temuannya akan diakui oleh komunitas ilmiah. Penjelasannya adalah kesimpulan yang benar dapat ditarik dari premis yang kedua yang menyatakan hubungan antara validitas penelitian dan pengakuan oleh komunitas ilmiah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya, jika seorang peneliti Jika seorang penulis meneliti topik yang relevan dengan kepentingan publik, maka tulisannya akan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Jika tulisannya mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, maka penulis tersebut akan diundang untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional. Seorang penulis diundang untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seorang penulis diundang untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional, maka tulisannya mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. B. Jika seorang penulis meneliti topik yang relevan dengan kepentingan publik, maka dia akan diundang untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional. C. Jika seorang penulis mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, maka dia akan diundang untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional. D. Jika seorang penulis diundang untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional, maka dia meneliti topik yang relevan dengan kepentingan publik. E. Jika seorang penulis mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, maka tulisannya meneliti topik yang relevan dengan kepentingan publik. Jawabannya adalah A. Jika seorang penulis diundang untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional, maka tulisannya mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Penjelasannya adalah
Hal ini dapat disimpulkan dari premis yang kedua yang menyatakan bahwa jika tulisan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, maka penulis tersebut akan diundang untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Jika sebuah perusahaan mengimplementasikan strategi bisnis yang inovatif, maka pangsa pasarnya akan meningkat. Jika pangsa pasar perusahaan meningkat, maka keuntungannya juga akan meningkat. Sebuah perusahaan melaporkan peningkatan keuntungan. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika sebuah perusahaan melaporkan peningkatan keuntungan, maka pangsa pasarnya akan meningkat. B. Jika sebuah perusahaan melaporkan peningkatan keuntungan, maka perusahaan tersebut telah mengimplementasikan strategi bisnis yang inovatif. C. Jika sebuah perusahaan mengimplementasikan strategi bisnis yang inovatif, maka keuntungannya akan meningkat. D. Jika pangsa pasar sebuah perusahaan meningkat, maka perusahaan tersebut telah mengimplementasikan strategi bisnis yang inovatif. E. Jika pangsa pasar sebuah perusahaan meningkat, maka keuntungannya juga akan meningkat. Jawabannya adalah C. Jika sebuah perusahaan mengimplementasikan strategi bisnis yang inovatif, maka keuntungannya akan meningkat. Penjelasannya adalah hal ini dapat disimpulkan dari premis yang pertama yang menyatakan hubungan antara implementasi strategi bisnis yang inovatif dan peningkatan pangsa pasar perusahaan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jika seorang ilmuwan menyajikan penelitiannya dengan cara yang menarik, maka penelitiannya akan diterima oleh jurnal ilmiah ternama. Jika penelitian diterima oleh jurnal ilmiah ternama, maka reputasi ilmuwan tersebut akan meningkat. Seorang ilmuwan memiliki reputasi yang sangat baik di komunitas ilmiah. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seorang ilmuwan memiliki reputasi yang sangat baik di komunitas ilmiah, maka penelitiannya akan diterima oleh jurnal ilmiah ternama. B. Jika seorang ilmuwan memiliki reputasi yang sangat baik di komunitas ilmiah, maka penelitiannya akan disajikan dengan cara yang menarik. C. Jika penelitian seorang ilmuwan diterima oleh jurnal ilmiah ternama, maka reputasinya akan meningkat. D. Jika seorang ilmuwan menyajikan penelitiannya dengan cara yang menarik, maka reputasinya akan meningkat. E. Jika penelitian seorang ilmuwan diterima oleh jurnal ilmiah ternama, maka dia memiliki reputasi yang sangat baik di komunitas ilmiah. Jawabannya adalah C. Jika penelitian seorang ilmuwan diterima oleh jurnal ilmiah ternama, maka reputasinya akan meningkat. Penjelasannya adalah hal ini dapat disimpulkan dari premis yang kedua yang menyatakan hubungan antara diterimanya penelitian oleh jurnal ilmiah ternama dan peningkatan reputasi ilmuwan tersebut. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, jika seorang guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang efektif, maka minat belajar siswanya akan meningkat. Jika minat belajar siswa meningkat, maka prestasi akademik mereka akan membaik. Seorang guru melaporkan bahwa siswanya mencapai prestasi akademik yang sangat baik. Kesimpulan yang benar adalah A. Jika seorang guru melaporkan bahwa siswanya mencapai prestasi akademik yang baik, maka prestasi mereka memiliki minat belajar yang tinggi. B. Jika seorang guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang kreatif, maka prestasi akademik siswanya akan membaik. C. Jika prestasi akademik siswa membaik, maka mereka memiliki minat belajar yang tinggi. D. Jika seorang guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang kreatif, maka siswanya akan mencapai prestasi akademik. Jawabannya adalah B.
Jika seorang guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang kreatif, maka prestasi akademik siswanya akan baik. Penjelasannya adalah, hal ini dapat disimpulkan dari premis yang kedua menyatakan hubungan antara cara penyampaian materi pelajaran dan peningkatan prestasi akademik siswa. Jadi jawabannya adalah B. Ya teman-teman, tetap semangat dalam belajar. Kita sudah selesai belajar silogisme dalam rangka persiapan untuk tes CPNS 2024. Semoga teman-teman tetap semangat dan tetap belajar dan dukung channel ini terus dan sebarkan channel ini bagi teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan materi atau pandangan soal untuk menghadapi tes CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya. Salam sukses.